Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah bisa masuk di pertemuan ketiga bahasa Indonesia semester genap. Ya. Ini adalah pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga ini kegiatannya cuma satu, tidak sama seperti pertemuan yang lalu, kegiatannya ada dua. Nah, sekarang bisa dilihat di layar monitor di HP-nya. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk di mana menjelaskan pengajuan. Ya, jadi topik kita adalah masih negosiasi. Bagaimana cara mengajukan sesuatu dalam negosiasi, bagaimana cara menawar, dan terakhir adalah bagaimana caranya menyetujui negosiasi. Nah, namun untuk pertemuan ketiga ini kita hanya membahas ini, menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Nah, untuk ini nomor poin kedua dan ketiga karena ini materinya panjang, jadi cukup kita ambil satu kegiatan saja dulu. Oke. Nah ya, bisa dibaca ini? Iya, Pak. Silakan. Inti dari negosiasi adalah sebuah komunikasi yang diperlukan ketika ada perbedaan kebutuhan atau kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Pertentangan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan negosiasi, sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Oke, terima kasih Naya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi topiknya adalah bagaimana kita menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Misalnya negosiasinya sudah selesai. Ya, negosiasinya sudah selesai lah. Kira-kira apa ya yang membuat negosiasi itu berhasil? Nah, ada analisisnya. Untuk materi ini, untuk kegiatan 1 saya sudah simpan juga di Classroom. Ya, di situ juga lengkap. Jadi sewaktu-waktu kalian bisa buka Classroom untuk materi yang ketiga. Nah, sebenarnya inti dari negosiasi, kita melakukan sebuah negosiasi. Kita melakukan tawar-menawar, yaitu adalah sebuah komunikasi. Kapan digunakan? Ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perbedaan kebutuhan, ketika ada perbedaan kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Nah, pertentangan itulah akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan. Itulah yang dimaksud dengan negosiasi. Sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Nah, ingat, sebuah perbedaan kalau sama di pendapat, sama di kita punya ide, tidak perlu kita melakukan negosiasi. Ya, kamu mencoba membeli sebuah alat, mencoba membeli sebuah game, ya, apakah itu PS, PlayStation. Nah, pada saat kamu masuk di toko itu, yang kamu tahu bahwa PS4 itu harganya 3 juta, pas kamu masuk di toko itu harganya kok cuma 2.900.000, wah murah ini. Nah, karena kamu sudah menyetujuinya, enggak usah lakukan negosiasi karena kamu sudah sependapat dengan penjualnya. Kecuali kamu ingin lebih murah lagi, maka perbedaan pendapatmu itu sudah kelihatan. Maka lakukanlah negosiasi untuk menguntungkan kedua belah pihak. Jadi nanti negosiasi dilakukan, ingat, kalau kita terjadi perbedaan pendapat. Nah, sekarang
kegiatan 1. Sekarang Muhammad Munawir yang baca. Bisa dengar saya, Muhammad Munawir? Bisa, Pak. Oke, silahkan. Kegiatan 1. Menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Negosiasi itu di situ. Ya, bukan negosiasi. Negosiasi. Ya, oke. Sebuah permasalahan akan dengan mudah terselesaikan jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang terjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, antara lain sebagai berikut. 1. Kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. 2. Tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. 4. Alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Faktor-faktor tersebut dapat muncul semua dalam proses negosiasi atau hanya muncul beberapa saja. Sekarang, marilah kita analisis teks dialog antara ayah dan anak berikut ini. Analisislah faktor-faktor penyebabnya. Oke. Nah, untuk menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi, ini bukan negosiasi ya, negosiasi. Sebuah permasalahan akan dengan mudah terselesaikan jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan. Oke, perhatikan. Nah, apabila terjadi negosiasi, kalau ingin menganalisisnya, ini yang harus kita lakukan. Ya. Kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Misalnya tadi kamu ingin beli game PS4, kalau kamu tidak berkompromi dengan, yang dimaksud dengan berkompromi, ya bekerja sama untuk melakukan tawar-menawar. Jadi saya ulangi, berkompromi, kerjasama yang dilakukan untuk melakukan tawar-menawar dengan pihak lain. Nah, jadi nanti misalnya ada teks negosiasi, kita harus tahu apakah betul. Jadi kita harus analisis satu persatu. Apakah tidak ada pihak yang dirugikan? Kalau harganya tadi itu PS 3 juta, harganya 3 juta pas. Yang kamu tahu itu harganya 3 juta, tapi pas di toko harganya 3 juta 300. Banyak sekali untungnya ini 300.000. Maka lakukanlah negosiasi. Ya. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, dapat dilakukan. Ya, dapat dilakukan artinya tidak ada yang dirugikan. Ya, kalau penjualnya mengatakan ya bisa 3 juta, maka kamu berhasil melakukan negosiasi. Dan pihak penjual juga berhasil menjual produknya. Tentunya dia tetap punya keuntungan. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Oke, contoh. Ini ada sebuah teks negosiasi. Saya bertindak sebagai ayah, kemudian yang bertindak sebagai anak, M. Fatir. Fatir, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, saya sebagai ayah ya. Oke, saya mulai. Nak, kesini. Ayah mau bicara. Ada apa ya? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, nak? Oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Kejuruan? Nggak salah, nak. Kejuruan. Kenapa nggak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik.
Oke, Fatih. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekaniku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan. Kalau mau kuliah, karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Waduh, ayah gimana sih? Emangnya ayah yang mau sekolah? Lagian kalau nanti nggak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa sama sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Ayah, tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ya sudahlah, kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Iya ya. Nah sekarang kita akan analisis ya berdasarkan 4 kriteria ini. Nah, jadi faktor penyebab keberhasilan negosiasi. 1, ya, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak tepat. Ya, ini alasan yang pertama. Alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak tepat. Bukti percakapannya, aku ingin segera mengembangkan bakat mekaniku ya. Lagian, setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Analisis berikutnya, tidak memaksa pihak lain. Ini kalimatnya, ayah. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan. Kalau mau kuliah, karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Nah ini dari pihak ayah. Tidak memaksa pihak lain. Ketersediaan partisipan. Jadi yang dimaksud partisipan di sini adalah pelaku, tokohnya, orangnya, siapa? Ayah, ya anak. Ya ini. Ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Ini ketersediaan partisipan untuk berkompromi, menerima perbedaan pendapat. Oke. Ini kita disuruh lagi menganalisis faktor keberhasilan. Ya, judulnya HP baru itu dan terima kasih. Oke, kita ada di sini. Saya perhatikan dulu materinya. Oke, saya stop dulu. Ini kelihatan tidak? Pedagang dan pembeli. Kelihatan. Oke. Kelihatan ya tadi saya stop. Kita cari dulu naskahnya. Kita cari dulu naskahnya antara pedagang dan pembeli. Tapi kayaknya sudah itu dibahas. Pedagang dan pembeli. Atau kita langsung tadi ke yang bagiannya. Sebenarnya sudah dibacakan itu, sorry, saya lupa. Nah ini, faktor penyebab keberhasilan negosiasi antara penjual dan pembeli. Ya, ingat, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan pembeli bahwa harga tersebut layak. Ini analisisnya ya. Ya ini, bukti di percakapannya. Belum boleh Bu, barangnya bagus loh. Bu, ini bukan karbitan, masak di pohon. Belum boleh. Yang jelasnya ini ya intinya. Tidak memaksa pihak lain.
Ini. Kemudian kesediaan partisipan untuk berkompromi. Ya, berkompromi atau tawar-menawar. Menerima pendapat, perbedaan pendapat. Ini buktinya. Kemudian saya ke pembahasan berikutnya yang kedua. Ada 3 yang antara Rani dengan ayahnya. Ada itu yang mau beli handphone. Coba lihat, kelihatan tidak ini? Iya, Pak. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Rani itu tempo hari minta dibelikan handphone. Alhamdulillah berhasil mempengaruhi ayahnya. Ya, apa yang dia beli adalah ya tentunya sesuai permintaan Rani. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi antara ayahnya dengan Rani. Alasan yang disampaikan Rani mampu meyakinkan ayahnya bahwa Rani sudah memerlukan HP. Ini buktinya. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Ini alasannya Rani. Kemudian Rani tidak memaksa pihak lain, tidak memaksa ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kata matanya dan menatap Rani dengan lembut sebegitu penting HP itu bagimu, nak. Kemudian kesediaan partisipan untuk berkompromi atau menerima perbedaan pendapat. Ini kutipannya, ayah akan membelikan HP untuk Rani asal ya dipergunakan ke hal-hal yang positif. Kemudian asal Rani belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Oke, kita ke yang ketiga, masih ada 1. Nah, ini yang belum kita bacakan. Kita cari dulu materinya. Judulnya Terima Kasih Bu Mia. Kita cari dulu. Oh, ini. Nah, ini tes yang terakhir sebelum kita akhiri. Asia bisa dengar suara saya? Asia? Kayaknya Asia ada gangguan audio. Alia? Iya, Pak. Oh, bisa ya? Oke. Kalian yang membacakan materinya sama dengan Alia. Alia Fadila bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Alia Fadila dulu paragraf pertama, kemudian paragraf berikutnya Asia, kemudian bergantian. Nah, silahkan Alia dimulai. Jadi judulnya Terima Kasih Bu Mia. Kamis pagi, usai pelajaran olahraga, Bu Mia, guru kimia masuk kelas 10 MIPA, tepat waktu. Karena seperti biasanya, hari itu anak-anak belum selesai bergantian pakaian. Penyebabnya, mereka baru saja mengikuti ujian lari mengelilingi stadion. Oke, lanjut Asia. Asia. Sebenarnya hari itu Bu Mia akan memberikan ulangan. Beberapa siswa yang napasnya masih memburu dan keringatnya bercucuran mengajukan usul pada Dani. Dan minta Bu Mia menunda ulangan dong. Capek nih, kata Ali. Asia. Waduh, aku berani, jawab Dani. Lia saja suruh bilang. Dia kan ketua kelas, sambung Dani. Baiklah, aku akan mencoba merayu Bu Mia. Doakan berhasil, kata Lia. Beres, kamu kan ketua kelas. Dengan santun, Lia menghadap Bu
Lia menghadap Bu Lia yang wajahnya tampak kaku. Melihat murid-muridnya belum juga siap mengikuti pelajaran. Maaf Bu, boleh Lia berbicara sebentar? Tanya Lia sambil duduk. Iya, ada apa? Begini Bu, saya pilih teman-teman. Lia meminta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Biasanya kan tidak terlambat seperti ini, tanya Bu Mia. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami. Kami kelelahan Bu, tadi baru saja ujian dan lari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang tadi? Kalian sudah minum? Suara Bu Mia berubah ramah setelah tahu penyebab Lia dan kawan-kawannya terlambat ganti baju. Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan, jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh, kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju, Bu, biar badan kami segar. Ya udah, kalian istirahat 15 menit. Ulangannya minggu depan saja. Nanti kita latihan soal saja. Jawab Bu Lia, mengagetkan Mia dan teman-teman. Makasih Bu, kata Lia. Tapi ingat, kalian harus tertib, tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat pukul 9 WIB. Siap? Iya Bu, makasih. Teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembicaraan Lia dan Bu Mia bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Mia. Oke. Nah, ini mungkin pernah kamu hadapi masalah seperti ini. Ya? Pernah. Nah, pernah toh? Ya, saya juga biasa. Yep. Kadang dongkol atau jengkel, ini kenapa terlambat masuk? Apalagi olahraga di depan tak. Yang pertama kita jam kedua. Astaga, ternyata dari lari ada yang belum ganti baju, ada yang masih di kantin. Nah, ini tadi contoh negosiasinya. Oke, kita lihat langsung saja ke analisisnya ya. Nah, kita buka analisisnya. Seperti apa analisisnya? Materinya ini juga sudah saya share di Classroom. Oke, silahkan dilihat. Ini apakah tadi Mia dan teman-teman Elia ya berhasil dipenuhi permintaannya sama Ibu Mia? Berhasil atau tidak? Tolong dijawab. Berhasil. Ya. Oke, kita Hasil. lihat apa faktor penyebab keberhasilan itu. Oke, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan Bu Mia bahwa keterlambatannya bukan disengaja dan ulangan perlu ditunda. Ini tadi percakapannya. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami. Kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Nah, saya pun kalau mau mengajar tiba-tiba kamu berpendapat seperti ini, ya pasti saya kasihan. Dan kalau saya kasih ulangan kamu, pasti tidak konsentrasi menjawabnya. Bayangkan mengelilingi stadion 2 kali langsung ulangan. Tidak memaksa pihak lain. Ya. Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan. Jadi tetap mereka siap ulangan, jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju Bu, biar badan kami segar. Ya, ini kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Ya, mereka berkompromi antara guru dengan siswa. Ya sudah, kalian istirahatlah 15 menit. Ulangan minggu depan saja, nanti kita latihan soal-soal saja. Oke, itulah contoh analisis dari materi yang negosiasi antara Bu Mia dengan siswa yang akan diajarnya. Ya, ini tadi. Nah, itu tadi analisisnya ya. Nah, sekarang silahkan nyalakan videonya untuk saya screenshot.
Oke, saya SC. Jolo Pak, Jolo. Oke, saya tunggu. Danila. Oke, sudah muncul semua namanya. Saya ulangi, kurang. Ya, minggu lalu banyak yang hadir, tapi hari ini tidak apa-apa. Yang penting ada yang hadir. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan lanjut ke grup WhatsApp. Atau ada yang mau bertanya sekarang? Oke. Oke, terima kasih, responnya tidak ada ya. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan ketiga saya nyatakan sudah selesai. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri saya atau bertanya di grup WhatsApp kelas. Materi hari ini bisa dilihat di Classroom, bisa juga nanti dilihat rekamannya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.